Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali malam hari ini kita boleh kembali bertemu dan saya percaya Tuhan telah sungguh baik buat kita semua karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari kita boleh beraktivitas dan malam hari ini kami yang ada di tempat ini akan memimpin dan membawakan pujian untuk memberkati kita semua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga bisa merasakan hadirat dan lawatan Tuhan di rumah-rumah. Dan kita boleh sama-sama beribadah, meninggikan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan bertemu dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mulai ibadah kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan telah sungguh baik. Engkau memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Bahkan Tuhan menjaga kesehatan kami Tuhan. Kalau sampai malam hari ini, kami boleh ikut beribadah. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Semuanya karena kemurahan dan karena kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mau naikkan sembah kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau angkat suara kami. Kiranya Tuhan bertahta atas puji-pujian kami. Dan biar kiranya Tuhan melawat setiap jemaat-Mu, setiap hamba-Mu, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan di rumah-rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama dengan kami, angkat suara. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis
kepadamu ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah-Mu, Engkau Rajaku Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, oh Yesusku. Kau layak disembah. Kami bawa Tuhan korban sembah pujian, kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab Engkau baik, sekarang-Mu ya Yesus, ya Tuhan. Sekarang-Mu
Engkau baik, Engkau luar biasa. Kau dahsyat Tuhan. Sikaralamu, sikaralamaralamasih. Oh, koralamaralamayasi. Haleluya. Oh, menjamah Kami Tuhan. Mari hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Mari datang dan menjamah Kami. Jangan lewatkan setiap kami Tuhan. Malam hari ini kerinduan kami mempersembahkan suara kami. Kami mempersembahkan pujian kami yang terbaik untuk-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Kau teramat baik. Penyertaan-Mu sempurna. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kami mau memuji Engkau sebab Engkau kudus Tuhan. Kami memuji Engkau sebab Engkau menyertai hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, Kau. Ku kagum hormat. Kau yang kami kagumi. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bawa hatimu lebih sungguh, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. oh ya Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum. Kagum hormat You deserve to be akan glory, oh God. Engkau. You deserve to be praised. Kagum hormat Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau.
mengagumi Tuhan. Mari mengagumi pribadinya malam hari ini. Dia Tuhan yang layak. Dia Tuhan yang layak terima segala hormat dan sembah kita malam hari ini. Mari kagumi Dia. Mari kagumi pribadinya. Jesus, Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Mari sekali lagi sama-sama Engkau menyembah Tuhan. Ya lama 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 lama. Segala lama lama lama. Dan sembah kami, sebab Kau ajaib, sebab Engkau dahsyat Tuhan. Sekarang lama Engkau bebas menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu. Mari sembah Tuhanmu malam hari ini. Mari agungkan Dia pribadinya. Jesus, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Mari terus ada dalam hadirat Tuhan. Mari terus menyembah, masyurkan namanya. Jesus, Jesus. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran malam hari ini. Mari panggil namanya. Kau yang sudah berbahasa roh, mari sembah dalam bahasa roh. Kau yang mau bermasyur, mari masyurkan namanya. Engkau bebas menyembah Tuhan. Angkat tanganmu. Oh, engkau yang mau bersorak-sorai, mari angkat suaramu dan sorakkan namanya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, ini waktumu Tuhan. Kau jamah lawat setiap kami. Kau terima sembah kami Tuhan. Biar manis, biar indah Kau dengar, biar menyenangkan hatimu. Jesus. To the Lord, all the earth, let us sing. Power and
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami memuji-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mazmur 63 ayat 2 sampai 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Engkau sungguh besar. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
Ya, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang saya yakin percaya bahwa menjadi orang Kristen itu kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang biasa. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang unggul. Apa ciri dan tanda orang Kristen yang unggul? Orang Kristen yang unggul itu adalah seorang yang tidak pernah tawar hati, atau dalam bahasa lain adalah seorang Kristen yang tidak pernah putus asa. Seorang Kristen yang mampu melewati apapun juga, berbagai macam hal yang dia harus hadapi dan alami di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana untuk menjadi orang Kristen yang unggul itu? Mari kita belajar dari seorang rasul yang sangat saya kagumi, rasul yang tiada tanding, tiada banding, yaitu Rasul Paulus. Dalam tulisannya dan dalam pengalamannya, ia menuliskan dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat. Saya tidak membaca keseluruhan daripada pasal ini, tapi ayat yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, dan kemudian ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat yang ke-15, ia berkata seperti ini juga, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sederhana, kita tidak berpanjang-panjang tentang renungan pada saat ini, tetapi Rasul Paulus memberikan keteladanan dan contoh bagaimana ia menjadi rasul yang sudah dituliskan pada awal daripada tulisannya pada 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Tadi dikatakan bahwa ia telah menerima pelayanan, panggilannya sebagai rasul, lalu kemudian ia tegaskan dalam dirinya bahwa ia tidak pernah yang mengalami itu tawar hati. Padahal kita tahu pelayanan Rasul Paulus sebagai rasul, kalau kita ingin melihat bagaimana kesukaran dan penderitaannya, kita bisa lompat kepada 4 pasal berikutnya pada pasal yang ke-8. Bagaimana Paulus pernah dirajam dengan batu, bagaimana Paulus pernah mengalami karam kapal, bagaimana Paulus pernah mengalami bahaya baik dari binatang buas, bahaya ada di padang gurun, dan bahaya ada di kota, lalu ancaman dari orang-orang Yahudi dan ancaman dari pihak manapun pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dan ia menuliskan berbagai macam kesukaran dan penderitaan yang pernah ia alami. Kalau kita ukur sebagai manusia, rasanya tidak sanggup. Bukan berarti saya sedang membandingkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari ini dengan kesukaran-kesukaran yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi bagaimana Rasul Paulus sendiri dalam takaran dan ukurannya untuk ia diizinkan oleh Tuhan mengalami kesukaran yang begitu rupa dan begitu berat. Tapi ada satu ketetapan dalam dirinya, never give up. Dikatakan kami tidak pernah tawar hati. Dan rupanya betul, memang dalam panggilannya sebagai rasul, Paulus itu tidak setengah jalan. Walaupun rintangan, hadangan, tekanan-tekanan, penderitaan, kesukaran yang sederet yang ia alami. Tapi kita tahu pada surat 2 Timotius pada pasal yang keempat, di akhir umur hidupnya ia berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai apa yang Tuhan gariskan untuk ia selesaikan di dalam kehidupannya. Ia tetap mempertahankan imannya. Jadi pada saat ini mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, di tengah kehidupan yang karena pandemi ini, karena virus corona, karena penularan COVID-19, lalu kemudian ini bukan kesukaran daripada seorang demi seorang, tapi kesukaran satu bangsa. Tapi bukan hanya satu bangsa, tapi bangsa kepada bangsa. Hampir seluruh negara di dunia itu sistem daripada perdagangan,
tatanan-tatanan, kehidupan-kehidupan itu pada kacau balau, porak-poranda, dan semuanya kita sedang dibawa dalam satu kesukaran yang panjang. Kan itu disebut pandemi, karena bukan kita sendiri yang mengalami, bukan hanya bangsa kita. Kalau dalam satu bangsa katanya itu bahasanya adalah epidemi, tapi ini pandemi. Jadi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan rupanya memang kesukaran tak terhindarkan, kesulitan hidup itu tak bisa dielakkan. Ada banyak orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang ia cintai. Yang lebih menyedihkan itu mungkin karena terpapar virus COVID-19. Lalu kemudian orang jadi jauh lebih sedih karena protokol untuk memakamkan jenazah-jenazah itu tanpa ada keluarga, tanpa ada satu pemakaman yang seperti dulu dilakukan. Ya, kesedihan tentu saya bisa merasakan apa yang dialami. Belum lagi orang-orang yang bisnisnya hancur, belum lagi orang-orang yang mengalami banyak kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Belum lagi kesukaran sehari-hari yang harus kita hadapi dan kita alami. Dan justru di tengah keadaan yang seperti ini, kita tetap diminta untuk menjadi orang Kristen yang unggul, yang sepertinya kita harus mampu menghadapi ini semuanya. Lalu kemudian kita tetap punya hubungan yang baik dengan keluarga kita. Kita tetap juga harus menjalankan usaha dan bisnis kita, walaupun mungkin beberapa yang sudah hancur, sudah runtuh, harus dibangun kembali. Atau barangkali ada yang menurun tajam, harus diangkat lagi. Dan belum lagi ada banyak hal yang lain. Dalam ibadah juga sama. Kita tidak bisa lagi beribadah seperti dulu. Jadi kalau bicara kesukaran, mungkin juga sederet yang kita alami hari-hari ini. Persis seperti yang Paulus alami. Mari saya tidak memperpanjang apa yang menjadi persoalan-persoalan dan kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi mari kita di tengah keadaan seperti ini, mari kita menjadi seperti Rasul Paulus, menjadi orang Kristen yang unggul, yang tidak pernah tawar hati, yang tidak pernah putus asa menghadapi kesukaran-kesukaran yang hari ini kita hadapi. Apa yang menjadi rahasia bagi Rasul Paulus untuk ia tidak tawar hati dan ia tetap menjadi orang Kristen yang unggul? Ada dua hal saja yang hari ini kita akan ambil sebagai satu pegangan bagi kita untuk kita memunculkan dan mewujudkan kehidupan kita menjadi orang Kristen yang unggul, yang tak pernah tawar hati, yang tidak pernah menyerah. Dari bacaan-bacaan itu, Paulus itu memiliki kekuatan karena ia bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, tapi pada ayat yang ke-7 ia berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah." Jadi mari kita hadapi apa yang kita hadapi hari ini. Yakin percaya, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Waktu Dia naik ke surga, Ia berkata, "Aku harus pergi sebab supaya roh penolong itu datang ke atas kehidupanmu." Dan saya yakin percaya, semua kita ada roh di dalam diri kita. Waktu kita percaya pada Kristus, pada waktu kita masuk baptisan air, roh Allah itu ada pada kita. Maka saya yakin percaya, mari kita hidup tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita hidup bersandar kepada kekuatan Tuhan. Minta roh Allah itu terus memberikan kekuatannya kepada kita, memberikan penghiburannya kepada kita, memberikan hikmatnya kepada kita waktu kita membutuhkan hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini harus kita hadapi. Jadi mari kita pergi kepada sumbernya. Ia pernah menyatakan Dia bukan kolam yang airnya bisa habis, tetapi Dia adalah sumber kehidupan yang tak pernah habis. Datang pada Dia dan terus datang kepada Dia dan minta kekuatannya yang tak terbatas itu turun ke atas kehidupan kita. Maka saya yakin percaya pada waktu kita menghadapi kehidupan hari ini tidak sendiri, tapi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan kekuatannya. Saya yakin percaya hari-hari yang akan kita jalani, saya percaya kita pasti mampu akan melewatinya. Hal yang kedua yang sederhana yang Paulus ajarkan, bahwa ia bisa melakoni kehidupan yang seperti itu selain yang pertama ia bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, ia yakin percaya hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia. Ayat 15 katakan itu, sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya.
Hidup kita ini adalah hidup yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Dipilihnya dan dipanggilnya kita dalam Kristus, itu karena kasih karunia. Dan hari ini kita telah terima rahmat anugerah, keselamatan yang besar itu dalam kasih karunia-Nya. Maka saya yakin percaya, kalau hidup kekal yang merupakan kasih karunia diberikan bagi kita, maka melakoni kehidupan ini sama. Mari kita berangkat dari kasih karunia kepada kasih karunia, terus kepada kasih karunia. Dan saya berdoa supaya nanti pada akhir hidup kita, kita tetap tinggal dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Satu kasih karunia yang sungguh kita butuhkan dan kita perlukan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Karena itu pesan saya kepada semua kekasih Tuhan, mari kita jangan pernah menyerah, jangan pernah tawar hati. Apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, mari minta kekuatan daripada Tuhan mengalir atas hidup kita. Dan mari kita tetap tinggal dan terus hidup dalam kasih karunia kepada kasih karunia Tuhan. Karena itu pada malam hari ini saya tidak memanjangkan apa yang saya sampaikan kepada semua kekasih-kekasih Tuhan. Tapi dari tempat ini mari kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa. Dan saya akan berdoa untuk semua kekasih-kekasih Tuhan pada saat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami yakin percaya hidup kami yang semuanya adalah terbatas. Termasuk kekuatan kami, termasuk hikmat kami, termasuk kependean kami harus akui itu. Tapi kami bersyukur, kami punya Sang Pencipta, punya Tuhan yang tak terbatas. Dalam kekuatan juga sama, kami terbatas. Tapi seperti Rasul Paulus, tidak pernah tawar hati dan putus asa menghadapi berbagai macam kesukaran penderitaan yang begitu rupa. Karena ia bersandar kepada kekuatan-Mu. Karena itu kami minta hal yang sama saat ini Tuhan. Kau turun atas setiap kami, memberi kekuatan kepada kami masing-masing. Dan biarkan kasih karunia-Mu yang tinggal dan hidup dalam hidup kami adalah kasih karunia yang kami hidupi hari ini, hari esok, terus Tuhan. Lebih khusus lagi melewati dan menghadapi pandemi ini. Kiranya kami bisa melampauinya dan biarkan kami hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan, saat ini Kau menjamah, memberkati hati setiap kami umat-Mu saat ini juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.